Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Khairiyah dari Tadris Matematika 3E. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang sejarah dan filsafat matematika. Pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah sejarah matematika, meliputi A. Matematika Mesir kuno, B. Matematika Babilonia, C. Matematika Yunani, D. Matematika Cina, dan E. Matematika India. Yang kedua ada penemu konsep-konsep dasar dalam matematika. Pembahasan pertama yaitu sejarah matematika. A. Matematika Mesir kuno. Sejarah penemuan matematika Mesir kuno adalah pada saat invasi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798. Ketika pasukan Napoleon kalah oleh armada Inggris dan memutuskan untuk meneliti tiap aspek kehidupan bangsa Mesir pada masa kuno dan zaman modern. Bersama dengan 167 ilmuwan, termasuk 2 matematikawan yaitu Gaspard Monge dan Jean-Baptiste Fourier. Mereka menghasilkan sebuah karya monumental yang berjudul Description de l'Egypte. Pada masa matematika Mesir kuno juga ditemukan beberapa prasasti, antara lain ada batu Rosetta, yaitu sebuah prasasti batu granodiorit yang ditemukan pada tahun 1799. Prasasti ini berukiran 3 versi dari sebuah maklumat yang dikeluarkan di Memphis, Mesir pada tahun 196 sebelum Masehi, selama dinasti Ptolemaic atas nama Raja Ptolemaios V. Teks maklumat di bagian atas dan tengah prasasti ditulis dalam bahasa Mesir kuno dengan aksara hieroglif dan demotik. Sementara bagian bawahnya ditulis dalam bahasa Yunani kuno. Karena redaksi maklumat ini hampir sama dalam ketiga versi bahasa dan tulisan, batu Rosetta dimanfaatkan sebagai kunci penerjemahan aksara hieroglif Mesir, sehingga akhirnya memperluas wawasan mengenai sejarah kuno Mesir. Gambar kedua adalah papirus Rin. Kandungan dalam papirus Rin diawali dengan suatu premis yang berkaitan dengan sebuah kajian yang cermat tentang segala hal, memahami semua hal yang ada, pengetahuan dari semua rahasia yang menghalangi. Inti dari papirus Rin adalah bagaimana cara mengalihkan dan membagi. Gambar ketiga ada papirus Moskow. Papirus besar lainnya adalah papirus Golenisev, disebut juga papirus Moskow karena dimiliki oleh Museum Seni Murni dari Moskow. Naskah ini berisikan soal kata atau soal cerita yang barangkali ditujukan sebagai hiburan. Selanjutnya, B. Matematika Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia yang kini bernama Irak, sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Lebih dari 400 lempengan tanah liat ditemukan sebagai sumber sejarah bangsa Babilonia yang digali sejak 1850-an. Lempengan tanah liat tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi. Pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, perhitungan bilangan reguler, invers pekalian, dan bilangan prima kembar. Lempengan itu juga meliputi tabel perkalian dan metode penyelesaian persamaan linear dan persamaan kuadrat. Teks matematika Babilonia sangat banyak jumlahnya dan teredit dengan sangat baik. Sistem matematik Babilonia adalah seksagesimal atau bilangan berbasis 60. Dalam sejarah matematika Babilonia juga ada tulisan paku. Tulisan dan angka bangsa Babilonia yang sering disebut sebagai tulisan paku karena bentuknya seperti paku. Orang Babilonia menuliskan huruf paku menggunakan tongkat yang berbentuk segitiga yang memanjang atau prisma segitiga. Ada beberapa penggunaan tulisan paku,
Di antaranya adalah pada papan tel di bayi. Papan tel di bayi ini menampilkan permasalahan geometri yang meminta dimensi sebuah bujur sangkar yang telah diketahui luas dan diagonalnya. Yang kedua pada Plimpton 322. Yang ketiga ada papan Yale YBC 7289, merupakan papan yang digambari sebuah diagram berbentuk segi empat berukuran 30. Naskah Yale 200 sebelum Masehi yang berisi tabel n pangkat 3 plus n pangkat 2 untuk menyelesaikan persamaan termasuk persamaan kubik bahan persamaan simultan yang menuju ke persamaan kuartik. C. Matematika Yunani. Matematika Yunani dimulai oleh Thales dari Miletus kira-kira 624 sampai 546 sebelum Masehi dan Pythagoras dari Samos kira-kira 582 sampai 507 sebelum Masehi. Menurut legenda, Pythagoras bersafari ke Mesir untuk mempelajari matematika, geometri, dan astronomi dari pendeta Mesir. Pythagoras mendirikan mazhab Pythagoras yang mendakwakan bahwa matematikalah yang menguasai semesta. Mazhab Pythagoraslah yang menggulirkan istilah matematika dan merekalah yang memulakan pengkajian matematika. Mazhab Pythagoras dihargai sebagai penemu bukti pertama teorema Pythagoras. Thales memiliki karya-karya dalam bidang geometri. Thales berhasil membuat suatu pengukuran tidak langsung ketinggian piramida besar dan mengukur seberapa jauh jarak kapal laut dari pantai. Sedangkan Pythagoras juga memiliki karya-karya yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan ilmu matematika. Pythagoras menemukan aritmatika, harmoni musik, dan astronomi. D. Matematika Cina. Hal yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal yang disebut pula bilangan batang, di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 dan 10, sandi-sandi lainnya sebagai perpangkatan dari 10. Dengan demikian, bilangan 123 ditulis menggunakan lambang untuk 1, diikuti oleh lambang untuk 100, kemudian lambang untuk 2, diikuti lambang untuk 10, diikuti oleh lambang untuk 3. Tulisan matematika yang dianggap tertua dari Cina adalah Chou Pei Xuanqing antara tahun 1200 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Bangsa Cina juga membuat penggunaan diagram kombinatorial kompleks yang dikenal sebagai kotak ajaib dan lingkaran ajaib dijelaskan pada zaman kuno dan disempurnakan oleh Yang Hui 1238 sampai 1398 Masehi. Zhu Zongxi atau abad ke-5 dari dinasti selatan dan utara menghitung nilai pi sampai 7 tempat desimal yang bertahan menjadi nilai pi paling akurat selama hampir 1000 tahun. Pada buku bab 9 sang penyusun menyelesaikan sistem persamaan linear dengan penempatan koefisien dan konstanta dari persamaan tersebut dalam sebuah kotak. Kotak tersebut yang akan membantu penyelesaian persamaan linear tersebut. Kotak itu yang dikenal dengan persegi ajaib. Kurang lebih bentuknya seperti matriks. Teknik ini yang nantinya dilanjutkan oleh Gauss yang dikenal dengan eliminas Gauss. E. Matematika India. Matematika Vedanta dimulai di India sejak zaman besi, Satapatha Brahmana atau kira-kira abad ke-9 sebelum Masehi. Menghampiri nilai n. Sulba Sutras kira-kira 800 sampai 500 sebelum Masehi merupakan tulisan yang berisi tentang geometri yang menggunakan bilangan irasional, bilangan prima, aturan 3 dan akar kubik, menghitung akar kuadrat dari 2 sampai sebagian dari 100 ribuan, memberikan metode konstruksi lingkaran yang luasnya menghampiri persegi yang diberikan penyelesaian persamaan linear dan kuadrat, mengembangkan triple Pythagoras secara aljabar, dan memberikan pernyataan dan bukti numerik untuk teorema Pythagoras. Penomoran India berdasarkan basis 10. Ada beberapa macam angka di India, yaitu angka Brahmi, angka Gupta, dan angka Nagari.
Angka Brahmi ditemukan pada prasasti di gua dan kuil di daerah dekat Pune, Bombay, dan Uttar Pradesh. Prasasti yang berbeda pula bentuk simbolnya. Angka Brahmi sudah digunakan lebih lama sampai abad 4 Masehi. Periode Gupta adalah selama dinasti Gupta memerintah sampai ke Magadha di timur laut India pada awal abad 4 Masehi sampai akhir abad 6 Masehi. Angka Gupta dibangun dari angka Brahmi dan tersebar luas oleh kerajaan Gupta. Angka Gupta kemudian berkembang menjadi angka Nagari atau angka Devagari. Poin yang kedua adalah penemu konsep dasar matematika. René Descartes 1596 sampai 1650. René Descartes dilahirkan di desa La Haye Descartes, Perancis pada tanggal 31 Maret 1596. Penemuan René Descartes dalam penulisan bilangan berpangkat sangat bermanfaat bagi umat manusia, terutama dalam penulisan notasi ilmiah atau penulisan bilangan besar dan penulisan bilangan kecil. Karya matematikanya yang paling berpengaruh adalah La Géométrie yang diterbitkan tahun 1637. Sekitar tahun 1629, René Descartes menulis sebuah buku yang terkenal berjudul Rules for the Direction of the Mind. Buku tersebut memberikan garis-garis besar mengenai metode beliau dalam memperoleh pengetahuan. Selanjutnya adalah Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton dianggap sebagai seorang ilmuwan paling besar dan paling berpengaruh yang pernah ada di dunia. Beliau lahir di Woolsthorpe, Inggris, tepat di hari Natal tahun 1642, bertepatan dengan tahun wafatnya Galileo. Persembahan terbesar beliau pada bidang matematika adalah penemuannya mengenai kalkulus integral yang mungkin telah dipecahkannya saat beliau berumur 23 atau 24 tahun. Namun penemuan-penemuan Newton yang terpenting adalah pada bidang mekanika, pengetahuan sekitar bergeraknya sesuatu benda. Demikianlah pembahasan tentang sejarah dan filsafat matematika. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.